Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu 'alal kainat fala yabqa syai'un minha illa wa biha rahmatun minar rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sabiqul khairat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana yang saya muliakan segenap orang tua, tuan-tuan haji, jamaah yang hadir di dalam ini tempat. Tidak luput pula yang saya muliakan segenap pengurus masjid, ketua masjid dan juga anggota yang lainnya. Dalam hal ini para jamaah semuanya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jamaah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat pembuka puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hadir di dalam ini masjid dalam rangka kita mengerjakan amal ibadah. Mudah-mudahan ini semua dinilai berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat darinya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak luput pula kita kirimkan buat Rufa'ul Alam, kekasihnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, di mana ini adalah bulan Maulid di belahan penjuru dunia. Bagi kalangan umat muslim yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat-tempat keagamaan, di masjid dan juga di langgar atau musalla, seringkali mengadakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana memperingati Maulid baginda Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya adalah untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, di mana membaca sejarah hikayat beliau, perjalanan hidup beliau itu bisa dijadikan contoh bekal dalam kehidupan kita, di mana contoh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh tampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah, suri tauladan, hasanah yang baik, hasanah yang patut kita jadikan contoh. Dan ayat selanjutnya adalah wa man kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan juga hari akhir, wa zakarallah, dan hendaklah banyak dia mengingat Allah taala. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi suri tauladan. Kemudian dengan wasilah baginda Nabi
adalah menyebabkan bagi kita dapat berjumpa Allah dan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Juga mengingat Rasulullah SAW itu adalah bentuk zikir kepada Allah, di mana di dalam hadis dikatakan man zakaraka faqad zakarani, yang artinya barang siapa yang menyebut engkau ya Muhammad, sama seolah-olahnya dia menyebut aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pada intinya yang ada pada diri Rasulullah dan juga pada diri beliau jasmaniyah dan juga yang ada pada lingkungan beliau itu semuanya adalah bisa kita jadikan contoh, itu semuanya bisa kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita. Di mana di dalam memperingati Maulid Nabi, kalau andai dibaca mulai dari kelahiran beliau sampai wafatnya beliau, 24 jam tidak akan selesainya, dan tidak akan ada selesai untuk mengarang dan mengisahkan keelokan akhlak Rasul. Dan andai kata kita bikin buku, niscaya berjilid-jilidlah buku yang kita tulis untuk mengisahkan baginda Rasulullah. Karena apa? Tidak ada selesainya. Kalaulah selesai menceritakan Rasulullah, maka selesailah pula ilmu-ilmunya Allah. Selesailah pula kita melakukan sholat, selesailah pula kita membaca Al-Quran. Karena Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata, kalau ingin melihat akhlak Rasul, lihatlah apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita semua melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pada intinya di dalam memperingati Maulid Nabi itu, di mana saya kutip daripada pendapat seorang ulama besar, bahwasanya memperingati Maulid Nabi itu 3 aja. Yang pertama, hidup kita ini ingin dipuji oleh Allah, ingin disanjung oleh Allah. Bila mana kita sudah disanjung oleh Allah, makhluk langit dan bumi pun akan menyanjungi kita. Itu aja. Di mana Nabi Muhammad itu nama beliau adalah Muhammad, yang arti Muhammad itu adalah yang dipuji. Di langit dan di bumi semua memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam memperingati Maulid Nabi ini, bagaimana caranya kita itu mewujudkan jelmaan nama Muhammad pada diri kita, agar supaya kita ini menjadi hamba yang dipuji, agar supaya kita ini menjadi hamba yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan sanjungan dari Allah, ingin mendapatkan pujian dari Allah, 2 jalan. Jalan yang pertama adalah Abdullah seperti nama ayah beliau, dan yang kedua adalah Aminah yang artinya aman, damai dan sejahtera. Bila mana Abdullah, kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah, menjunjung tinggi yang disuruh oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka berhak kita mendapatkan gelar Abdullah. Dan kita tidak ada takut satu apapun melainkan hanya kepada Allah. Dan andai kata kita takut sesuatu itu, takutnya kita ada potensi dorongan Allah untuk menyuruh kita takut pada sesuatu itu. Maka ini yang dikatakan Abdullah. Bila mana kita sudah mendapatkan Abdullah, nama ayah Nabi Muhammad itu sudah menjelma pada sifat kita, pada tabiat kita, pada rasa kita, benar-benar kita menjadi hamba Allah, maka niscaya terbit dan muncullah jelmaan nama ibunda beliau, yaitu adalah Aminah, yang artinya aman, yang artinya damai, yang artinya tentram, sejahtera, bahagia. Bila mana kita ini menjadi hamba yang bahagia dengan melalui jalan Abdullah tadi, maka niscaya terwujudlah kita ini menjadi hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa arti Abdullah? Hamba Allah. Apa arti Aminah? Damai, aman, sejahtera, tentram.
Apa arti Muhammad? Yaitu adalah terpuji. Maka oleh karena itu tujuan di dalam kita memperingati Maulid Nabi dan mengaji ilmu-ilmu agama agar kita ini menjadi hamba yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Jalannya tadi, yang pertama adalah Abdullah dan yang kedua adalah Aminah, baru terbit namanya Muhammad di dalam aktivitas kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak mungkin orang itu bisa damai, aman, tentram dan sejahtera bila mana dia itu belum mendapatkan Abdullahnya. Bagaimana orang itu bisa disebutkan terpuji bila mana Abdullahnya tidak ada pada dirinya dan ketentraman jiwa pun tidak ada di dalam dirinya. Maka oleh karena itu tadi dua jalan, Abdullah dan Aminah, mesti harus kita tumbuhkan di dalam pribadi kita, di dalam akhlak kita, agar kita ini menjadi hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa saya ungkit sedikit tadi, yaitu mengenai masalah nama ayah beliau dan ibunda beliau, itu menunjukkan ada hikmah di semua perjalanan baginda Rasul dan termasuk pada keluarga lingkungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu penuh hikmah. Mudah-mudahan dengan bulan Maulid ini kita dapat memetik hikmah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana minggu lalu itu kita menjelaskan sebab matinya hati itu ada tiga. Yang pertama adalah cinta dunia, yang kedua lalai daripada berzikir kepada Allah, dan yang ketiga irsalul jawarih fil ma'asi, selalu membiarkan anggota tubuh zahir kita ini untuk melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Inilah tiga sebab yang menyebabkan hati kita ini mati. Bila mana hati kita mati, maka itu tanda daripada kecelakaan kita, tanda daripada su'ul khatimah kita di sewaktu kita meninggal dunia nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, fa idza zaharat alamatul mautil qalbi ayyuhal murid fa alaika bi ihya'ihi bi salasati ahya. Apabila sudah nampak jelas tanda-tanda matinya hati kita ini, wahai murid, maka berusahalah bagi kita untuk menghidupkan hati yang mati itu, dan cara untuk menghidupkan hati yang mati itu diantaranya adalah tiga cara. Jadi bila mana nampak sudah hati kita ini mati dengan tanda-tanda yang sudah disebutkan, hendaklah kita menanamkan usaha dan ikhtiar agar kita ini dapat menghidupkan hati kita kembali. Cuman memang agak sulit, namanya orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali susah. Dan itu mungkin kalau terjadi pada manusia, yaitu mati secara isi, itu benar-benar susah. Jangankan menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit yang sudah hinggap pada badan, itu juga sulit. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu di dalam menghidupkan hati yang mati ini, kita butuh dengan sungguh-sungguh, dan kita hendaklah melakukan jalan-jalan untuk agar supaya hati kita ini hidup. Yang pertama, az-zuhdu fid dunya. Yang pertama, jalan untuk menghidupkan hati yang sudah mati itu adalah zuhud dengan dunia. Sudah sering saya sampaikan makna daripada zuhud itu. Zuhud itu artinya hati tidak bergantung kepada dunia ini, tapi dia boleh beraktivitas dan berinteraksi dengan dunia. Hatinya semata-mata ta'alluq dia kepada Allah Ta'ala, bergantung hatinya itu hanya kepada Allah. Itu zuhud dengan dunia. Yang kedua, al-ishtighal bi zikrillah wa ijtima'i bi majalisil ilmi wa zikri. Yang ketiga itu menyibukkan diri dengan mengingat Allah dan berkumpul di majelis ilmu dan juga majelis zikir. Menyibukkan diri mengingat Allah dan juga berkumpul di majelis ilmu dan majelis zikir, itu termasuk obat
agar menyembuhkan hati kita yang sudah mati. Kemudian yang ketiga, wasuhbatu awliyaillahi ma'a adabihim, berkawan dan berteman kepada kekasih Allah. Cuman berkawan dengan kekasih Allah itu hendaklah disertai dengan adab. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Mengetahui orang-orang yang kekasih Allah Ta'ala secara zahir itu ada beberapa tanda, ada beberapa ciri. Yang paling menentukan itu dari yang tiga tadi, yaitu adalah berkawan dengan orang-orang yang orang itu adalah kekasih Allah. Bila mana kita berkawan dengan hati orang yang memang sudah hidup selalu ingat kepada Allah, yang hati kita ini tadi mati, Allah Ta'ala akan menghidupkan hati kita dengan sebab kita berkawan dengan orang yang hatinya sudah dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu kita di dalam berkawan atau bersahabat dengan orang yang kekasih Allah Ta'ala itu, hendaklah kita memenuhi adab dan jangan sampai kita menyakiti mereka, orang-orang yang ada menjadi kekasih Allah tersebut. Namun kita harus tahu di dalam berkawan, apakah orang ini benar-benar kekasih Allah atau tidak. Karena di hari ini, apalagi di zaman sekarang, di hujung zaman ini, banyak yang mengaku dia adalah kekasih Allah, dia adalah wali-wali Allah. Maka di dalam Al-Hikam itu dikatakan, hikmah yang sebelum-sebelumnya, Allah Ta'ala itu memberi ciri bagi orang-orang yang ma'rifat. Ada tanda-tanda orang yang ma'rifat, agar supaya dia tidak mengaku bahwa orang yang tidak ma'rifat itu tidak bisa mengaku. Maka orang yang ma'rifat itu ada tanda yang nampak pada anggota zahirnya, nampak pada perbuatan-perbuatan lahiriahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sama halnya kita, orang yang mengaku ustaz padahal dia tidak ustaz, banyak, apalagi bulan Ramadan semuanya ikut mendaftar di FKM, semuanya ikut mendaftar, entah di mana pesantrennya, entah di mana munduknya, entah di mana belajarnya, pandaikah tidak ilmu kitab kuningnya. Nah, ini kenapa? Sebab mengaku tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lihatlah di bulan puasa semua ada, mulai dari anak SMP sampai anak segala macamnya ikut semuanya mendaftar. Di hari ini untuk menyampaikan ilmu agama itu tidak perlu banyak-banyak ilmu, yang penting pandai beretorika, pandai berbahasa, beli buku di kaki lima, semuanya jadi penceramah. Maka kata Nabi SAW, di akhir zaman itu akan banyak muncul orang-orang yang pengkhutbah, penceramah, tapi sedikit mereka itu ahlul fuqaha, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang dalam ilmu agamanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang alim itu, orang alim di dalam kitab Kifayatul Azkiya, apabila mana dia alim, dia itu menyembunyikan dirinya. Bila mana dia menyembunyikan dirinya, dia itu dicari orang. Bila mana dia dicari orang, dia berusaha untuk tidak tampil, menjaga ilmunya agar supaya tidak riya. Nah, untuk mencari orang yang alim sejati, orang-orang yang kekasih Allah inilah yang perlu kita kawani, agar supaya hati yang mati pada diri kita tadi itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cuman sekarang ini banyak ad-da'wah. Apa ad-da'wah itu? Pengaku-pengaku. Ada yang pengaku kiai, ada yang pengaku ustad, ada yang pengaku ajengan. Sebenarnya dia itu tidak layak untuk disebutkan dengan dia itu kiai, dia itu ajengan. Tapi karena sudah kadung masyhur tadi di masyarakat, sudah sering menyampaikan ilmu, entah salah entah benar, maka sudahlah dia menjadi orang yang pendusta untuk selama-lamanya. Maka saya ingat sebelum saya pulang kemarin dari Jawa, kata Kiai Jang, biarlah orang itu memandang kita ini jahil,
Tetapi jangan sampai orang itu memandang diri kita ini alim, yang mana kenyataan diri kita ini adalah tidak alim. Biar orang memandang kita ini jahil, tapi pada dada kita menyimpan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, bila mana menyampaikan tausiah agama, tanamkanlah di dalam diri kita waktu menyampaikan itu bahwa diri kita ini jahil, bahwa diri kita ini tidak tahu. Bila mana tidak tahu, Allah akan memberikan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Sewaktu menyampaikan ilmu, jangan tunjukkan bahwa diri kita ini adalah orang yang alim, jangan gila dihormati. Namun kalau orang menghormati kita, ketahuilah bahwa Allah yang menghormatimu karena ada ilmu Allah yang ada di dalam dada, yang ada di dalam dadamu. Ini luar biasa berat nasihat beliau ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berkawan dengan orang-orang wali Allah itu akan menumbuhkan hati itu menjadi hidup, akan menghidupkan hati itu menjadi hidup. Secara zahir kita dapat mendeteksi bahwa mereka itu adalah orang-orang wali Allah. Yang pertama tandanya adalah orang-orang kekasih Allah itu al-alimu abidun. Yang pertama dia orang alim dan orang abid, memiliki ilmu, lagi ahli ibadah, mengamalkan ilmunya. Jadi tidak ada ceritanya Allah Ta'ala itu mengangkat kekasih menjadi wali itu melalui dari orang jahil, itu tidak ada. Allah Ta'ala mengangkat kekasihnya itu pasti daripada orang-orang alim. Di akhir sekarang ini banyak yang mencerita ingin jadi wali, berbicara tentang ilmu tauhid tapi tidak alim. Yang hanya pandai berbicara dari si anu, dari si anu, dari si anu, dari si anu, cuman hanya pandai berbicara, tapi dikasih pembicaraan ilmu yang lebih mendalam dia tidak mengerti. Maka gampang saja kalau kita tahu orang ini alim atau tidak, lihat riwayat pesantrennya, di mana dia belajar, di mana dia dulu duduk di bangku pondok pesantrennya. Dan kalau misalkan hari ini banyak orang yang membicarakan tasawuf, iya, karena memang tasawuf itu memang mudah untuk dibicarakan. Orang awam bisa membicarakan tasawuf, orang yang tidak bisa baca kitab kuning juga bisa membicarakan tasawuf. Ini akhirnya timbul tasawuf halu namanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena tasawuf itu bisa-bisanya adalah dia menceritakan daripada pengalamannya, bisa menceritakan daripada alur pemikirannya yang sekira-kiranya pas untuk dia, lalu dia ceritakan, padahal belum tentu ori apa yang disampaikan oleh para ulama semodel itu, model ilmunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi yang pertama bahwa ciri kekasih Allah itu, aulia Allah, yang pertama adalah al-alimu abidun. Yang pertama alim, lagi ahli ibadah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di samping memang beliau memiliki ilmu karamat, ilmu tauhid karamat yang Allah curahkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah beliau itu bukan ahli ilmu? Lihat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengarang kitab tafsir. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengarang kitab disebut dengan Al-Gunyah, Fathur Rabbani, dan kemudian kitab-kitab yang lainnya seperti Surul Asrar. Alim beliau, wali Allah. Orang yang alim itu, yang mengamalkan ilmunya, dia adalah orang yang wali Allah. Tidak ada ceritanya wali itu berasal daripada orang yang jahil. Namun tidak menutup kemungkinan Allah mengangkat orang jahil itu menjadi kekasihnya dengan melalui Allah titipkan ilmu laduni di dalam hati orang-orang yang dikehendaki. Cuman itu langka. Itu jarang terjadi. Kita yang hari-hari duduk di majelis taklim, kita yang hari-hari mendengar nasihat guru, kita yang hari-hari mendengarkan kajian-kajian agama, kadang-kadang hati kita ini keras, kadang-kadang hati kita ini susah untuk kita lentur, untuk kita benari.
Jadi yang pertama itu adalah al-alimu abidun, orang yang alim lagi ahli ibadah. Kalau alim saja tidak mengamalkan ilmunya, belum termasuk daripada kategori ini. Ada orang yang ahli ibadah saja, cuman ibadahnya hanya berdasarkan dengan nafsu, tidak ada ilmunya, juga belum termasuk daripada kategori ini. Jadi yang pertama itu adalah al-alimu abidun. Di kampung-kampung, di Tanjung Pinang mungkin kurang, di kampung-kampung itu banyak yang membicarakan ilmu tauhid yang ujung-ujungnya tidak sholat, yang membicarakan ilmu tasawuf yang ujung-ujungnya tidak sholat. Kenapa? Sebab karena sudah sampai kepada Allah. Sampai kemana? Karena sudah makrifat kepada Allah. Makrifat di mana? Kalau benar-benar makrifat, abidunnya itu tetap selalu tersematkan pada lahiriahnya. Kalau dia benar-benar orang yang makrifat, ibadahnya nampak, syariatnya tetap terjalankan. Karena diri Rasulullah itu semua mencakupi syariat, tarikat dan hakikat, termasuk makrifat, semua ada pada diri Rasulullah. Sampai bengkak kaki Nabi, dalam hadis dikatakan Nabi tidak pernah meninggalkan salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni aqimis salata li zikri. Kata Allah Ta'ala, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Aqimis salata li zikri, lakukan salat itu bentuk sebagai mengingatku. Jadi yang pertama, innani anallah adalah hakikat, la ilaha illa ana nampak wujud ma'rifatnya, tapi ujung-ujungnya Allah sematkan aqimis sholata li zikri adalah syariat. Jadi bila mana orang yang menceritakan bahwa dia sudah sampai tahapan ma'rifat yang tidak perlu lagi menjalankan syariat, menentang sekali dengan ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni aqimis sholata li zikri, dengan kata-kata fa'buduni itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Ta'ala sebutkan, dirikanlah salat sebagai bentuk mengingatku. Bagaimana cara mendirikan salat itu? Allah sebutkan pula di dalam ayat yang lain, warka'u ma'ar raki'in. Ruku, salat itu ada cara rukunya, kemudian ada cara takbiratul ihramnya. Jadi itu yang pertama adalah al-alimu abidun, orang yang alim lagi mengamalkan ilmunya, yaitu ahli ibadah. Bila mana di hari ini ada orang yang mengaku dia adalah orang yang alim dan sudah sampai tahapan ma'rifat, sholat tidak, puasa tidak, tinggalkan, itu bukan orang alim, tapi itu adalah orang yang menyesatkan yang ada di muka bumi Allah ini. Yang kedua, ciri daripada orang-orang yang kekasih Allah Ta'ala, sudahlah alim, ibadah lagi, ini yang berat. Yang kedua adalah sakhiyun, yaitu pemurah. Pemurah. Di mana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang dermawan itu adalah orang kekasih Allah. Orang yang dermawan itu walaupun hatinya itu mati, tapi suatu saat nanti Allah bisa memberikan hatinya itu hidayah, disebabkan hatinya itu adalah hatinya pemurah. Jadi bila mana ada orang yang pemurah, sering melakukan maksiat, kita jangan mengikut, karena orang ini nanti besar kemungkinan dia akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah Allah, kembali dia di dalam berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Di mana dikatakan bahwa orang alim, walaupun alim tapi bakhil, ini musuh Allah. Walaupun orang jahil tapi dia pemurah, ini adalah orang kekasih Allah. Macam mana orang alim bakhil dia musuh Allah? Ya, dia tahu bagaimana dermawan itu, fadilatnya, besar ganjarannya. Bahkan dermawan itu dianjurkan, siapa yang menyampaikan dia adalah dia orang alim, tiba-tiba dia bakhil, ini adalah orang yang musuh Allah. Yang agak berat sedikit nih. As-sakhi, yaitu adalah berkaitan dengan pemurah, yaitu berkaitan dengan harta benda. Kemudian yang ketiga, tanda daripada kekasih Allah Ta'ala itu adalah pemaaf dan tidak pemarah.
pemaaf dan tidak pemarah. Bila mana dia diberi cobaan, diuji atau digunjing segala macam, difitnah, dia tidak akan marah. Dan bila mana ada orang yang meminta maaf, dia menerima maafnya orang tersebut. Ini tanda adalah orang yang kekasih Allah. Kalau kita macam mana? Kita mungkin marah tidak, tapi orang datang meminta maaf pikir dua kali mungkin barangkali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tanda yang ketiga itu adalah pemaaf dan tidak pemarah. Bila mana pemarah, ini bukan sifat daripada orang-orang kekasih Allah. Bila mana pemarah, ini bukan tanda orang-orang yang aulia Allah, tetapi ini luar daripada tanda aulia-aulia Allah. Kemudian yang keempat, tanda daripada orang kekasih Allah Ta'ala itu, dia selalu berbuat dosa, dia berbuat maksiat, namun dia tidak mengekali dalam satu urusan maksiat. Orang yang ma'rifat itu, orang yang wali itu bukan tidak berdosa, karena mereka bukan nabi, karena mereka bukan malaikat. Yang mana malaikat dan nabi itu dimaksum, dijaga oleh Allah daripada berbuat dosa. Nah, cuman bedanya orang-orang wali itu, mereka berbuat maksiat, satu maksiat itu tidak akan diulangi lagi sampai mati. Satu maksiat itu tidak mau lagi dia mengerjakan sampai mati. Di mana Imam Al-Ghazali pernah ditanya, bisakah orang yang makrifat itu berbuat zina? Bisa. Bisakah orang makrifat itu berbuat zina? Bisa. Kenapa demikian? Karena mereka itu bukan maksum, bukan malaikat. Cuman di mana mereka satu kali berbuat dosa, menyesalnya itu sampai mati dan tidak akan mengulangi lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, tanda daripada kekasih Allah Ta'ala itu adalah qalilul kalami la faidatalah, sedikit berbicara yang tidak ada faidahnya. Ini tanda daripada orang-orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala, yang mana bila kita berkawan dengan mereka dapat menghidupkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, orang yang alim lagi ibadah, mengabdi kepada Allah. Yang kedua, pemurah. Yang ketiga, pemaaf, tidak pemarah. Yang keempat, tidak mengekali dalam satu maksiat. Yang kelima itu tidak banyak berbicara dalam hal yang tidak berfaedah. Setelah kita menemukan orang-orang yang ada termasuk daripada ciri yang lima ini tadi, kawani mereka, temani mereka sampai mati. Tapi kita berkawan kepada mereka itu mesti harus, jangan kita samakan berkawannya dengan manusia biasa, karena mereka ini adalah kekasih Allah. Kita mesti wajib menanamkan adab-adabnya. Di mana di dalam satu buah hadis dikatakan, man azani waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, yang berkawan dengan waliku tanpa adab, maka kata Allah, aku yang akan memerangi mereka. Kenapa demikian? Karena di dalam daging-dagingnya para ulama, dagingnya wali-wali Allah itu terdapat racun yang mematikan. Bila mana kita ganggu daging-daging mereka itu, bila mana kita ganggu harkat martabat mereka, urusan kita bukan dengan mereka, tetapi urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mesti kita harus menanamkan adab. Adab yang pertama, berkawan dan bersahabat dengan mereka itu, yang pertama, antanzura ilaihim bi'ainil mahabbati wal ihtiram. Yang pertama, kita melihat dan memandang kepada mereka itu dengan pandangan cinta, wal ihtirami, juga dengan pandangan yang penuh menghormati mereka. Pandangilah mereka orang kekasih Allah Ta'ala ini dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang. Tidak memandang mereka itu dengan pandangan yang murka. Wal ihtirami, dan juga hendaklah kita harus menanamkan kehormatan pada diri mereka. Pada hakikatnya kita memuliakan orang-orang wali Allah, bukan kita muliakan mereka, tetapi muliakan wali Allah itu sama kita memuliakan Nabi, dan kita memuliakan Nabi sama kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang pertama, pandanglah kekasih Allah itu dengan pandangan cinta dan tumbuhkanlah rasa penghormatan kepada mereka. Kemudian yang kedua, antu sinazannahum bihim. Yang kedua itu berbaik sangka dengan mereka, berbaik sangka dengan mereka. Nanti di hikam ada, di hikam yang selanjutnya, bahwa perlu bila mana kita bertemu dengan orang-orang wali Allah yang mana Allah tutup mereka itu dari keistimewaan, perlu kita menanamkan baik sangka kepada mereka, jangan buruk sangka. Kemudian yang ketiga, alla anta'tarida ilaihim. Yang ketiga itu bahwa kita tidak ada menentang mereka, orang-orang wali Allah. Kemudian yang keempat, antukhadimahum, bahwa kita menjadi khidmat, pembantu mereka. Maksud pembantu mereka itu artinya bila mana kita tidak bisa membantu dengan secara fisik, bantu sekurang-kurangnya, jangan sampai kita menambah beban pada pemikiran mereka. Maksud membantu mereka itu paling tidak berilah cinta di dalam hati mereka. Bila mana waktu di dalam mereka mengajar kita ada, itu termasuk melayani dan membantu orang-orang kekasih Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, adab kepada orang-orang wali Allah Ta'ala itu antuhibba man ahabbahum wa man ahab. Yang kelima itu adalah mencintai orang yang dicintai oleh mereka. Siapa yang dicintai oleh mereka itu harus kita sayangi, itu juga harus kita cintai. Kemudian yang keenam, antad'u lahum. Yang keenam itu hendaklah kita mendoakan mereka agar Allah memberikan selalu kerahmat dan juga berkah kepada mereka, yang mana berkah dan rahmat itu akan tumbuh pada diri kita dan kita akan mendapatkan kecipratan berkah tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah tadi cara untuk menghidupkan hati yang mati, yaitu melalui berkawan dengan orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengajian ini membawa berkah. Nanti kelepasan waktunya, keburu azan pula lagi, kan waktu agak singkat sedikit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah minggu akan datang akan kita lanjut hikmah yang ke-49. La ya'zumul zanba anka indaka azamah tasudduka an husni zanni billahi ta'ala fa inna man 'arafa rabbah istaghara bi janbi karamihi zanbi. Yang artinya adalah tidak boleh besarnya satu dosa di sisi engkau akan sebagai besar yang mencegah akan engkau daripada berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Maka bahwasanya orang yang mengenal Tuhannya, dia menganggap kecil dosanya pada sisi kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minggu akan datang kita itu membahas mengenai tentang dosa besar. Bagaimana kita ini orang yang pemilik dosa, mestinya adab kita jangan menganggap bahwa kita ini orang yang paling besar dosanya, karena bila mana dosa besar itu berhadapan dengan kemurahan Allah, kecil semua itu dosa, dan bahkan itu dosa dihapus oleh Allah Ta'ala. Bila mana kita menganggap bahwa dosa kita besar, itu adalah buruk sangka kita kepada Allah. Maka ulama tasawuf mengajarkan kepada kita bukan besarnya dosa, kita penting merasa bahwa diri kita ini hamba yang berdosa. Tapi bila mana merasa dosa besar pada diri kita, itu adalah orang yang buruk sangka kepada Allah. Cuman kita wajib tahu, di dalam ilmu fikih ada dosa-dosa besar, namanya zina, namanya mencuri, namanya murtad, dan segala macamnya. Itu dosa besar. Cuman bila mana itu ada pada diri kita, maka hendaklah kita merasakan kita orang yang berbuat dosa. Namun dosa besar itu bila mana berhadapan dengan kemurahan Allah, itu semuanya akan hilang dan itu semuanya akan diampuni oleh Allah. Insya Allah minggu depan akan kita lanjut. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti penjelasan hikmah yang ke-49 dari Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal minta ridha. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.